Oke, record udah record ya. Record ke sini. Ini udah rekam, tapi kenapa? Oke, eh, kita udah pakai yang pro, teman-teman. Kita kemarin, minggu kemarin kan presentasi yang offline, presentasi yang online belum presentasi. Nah, nanti yang online silahkan membuat kelompok dua-dua ya, dua-dua. Cari, mumpung kalian ketemu di Zoom meeting ini, bikin kelompok dulu. Sebentar, ini bikin kelompoknya itu bisa kayak breakout room ya. Aksen 8 into 1 room. Manually 8 partisipan ini maksimal apa minimal ya? Apa harus 8? Roomnya ada 2. Ah, nanti aja lah. Pokoknya nanti bikin 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 kelompok yang belum punya kelompok kemarin. Kelompoknya masih sama. Kalau ada kelompoknya yang belum punya kelompok bikin kelompok. Eh, saya presentasikan dulu yang kita kemarin. Kemarin kita apa sih? Kok saya masih lupa. Hardware, pengenalan komputer. Oh, tapi hardware-nya dari saya belum ya, yang dari saya. Coba dari saya dulu yang hardware. Belum. Kita sampai jam berapa kuliahnya? 9 apa jam? Setengah 8? Setengah 10? Jadwal? Jadwal? Setengah 10. Oke. Nanti sekitar jam 9 ingetin saya absen bikin itu ya. Eh, QR code-nya nanti tidak lupa. Tuh kan nge-like tuh laptop yang ini. Nah, ini yang kemarin teman-teman tuh presentasi perangkat keras dari komputer ya. Ada pendahuluan. Nah, pendahuluan kemarin teman-teman ada sudah lumayan. Paling enggak saya mengulang lagi lah. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang secara fisik bisa dilihat dan dipegang. Jadi ada 3 bagian input intinya itu intinya.
Jadi sebelum komputer bisa bekerja, diperlukan input dari penggunaannya. Input bisa diartikan memberi perintah kepada komputer. Jadi memberi perintah itu memberi namanya instruksi ya. Perintah itu instruksi. Atau proses memasukkan data dan informasi ke dalam komputer untuk diproses, disimpan, dipanggil kembali, atau ditransmisikan. Data yang dimasukkan, ditransmisikan data yang dimasukkan dalam komputernya harusnya nggak ada titik misalnya. Jadi diagram sistem komputer kemarin ada, tadi dari 3 itu kan ada inputnya. Input tuh kayak keyboard, mouse, dan sebagainya ya kemarin ya. Terus lalu ada CPU-nya. CPU-nya itu terdiri dari control unit, lalu ada outputnya. Output itu ya layar, layar, speaker. Susah juga nih. Printer. Nih. Jadi dari input ke output, arahnya ke sini. Oke, next. Diagram sistem komputer. Jadi gambarnya seperti ini. Sebenarnya kalau kalian sudah ke lab, sudah lihat komputernya langsung sih. Tapi mungkin printernya nggak ada di sini. Ini nggak kelihatan. Yang ini udah tahu lah. Lalu komponen secara umum. Ini gambar belakangnya CPU ya biasanya. Walaupun sekarang biasanya yang ini udah nggak terlalu ya, yang di sini. Sudah ini motherboard di sini. Motherboardnya di sini, dan di sini tambahan. Ini kan motherboard yang kotak. Mungkin kalau kalian sempat ke lab, buka aja tuh nanti yang di lab 205 ada komputer rusak itu dibongkar. Oke, diagram sistem komputer untuk menghubungkan masing-masing komponen menggunakan bus. Bus itu dianalogikan dengan suatu jalur atau saluran atau jalan lah atau kabel atau apa gitu. Ini bus kayak jalan itu. Bus digunakan sebagai tempat data melintas dari suatu komponen ke komponen yang lain. Karakteristiknya lebar bus, jumlah bit yang dapat dilintaskan pada satu waktu, dan kecepatan bus itu menyatakan kecepatan data pada saat dilewatkan. Jadi kecepatan datanya itu berapa data yang lewat per detik kecepatannya. Bisa per sekon atau bernanosekon, tergantung di mana letak busnya itu perhitungannya nanti. Nah, sistem komputer itu ada piranti masukan, input, piranti keluar, unit proses, unit memori utama, piranti penyimpan sekunder. Nah, kalau ini sistem komputernya dibagi 5 ya. Kalau sistem komputer itu sebenarnya ini 3 tadi kan input output. CPU ini dibagi 3. CPU itu ada CPU yang kotak itu ada unit pemroses pusat atau CPU-nya central process unitnya, terus ada memorinya, main memory, ada piranti penyimpan sekunder. Main memory itu kan kemarin RAM sama ROM. Lalu piranti penyimpanan sekunder itu hard disk ya, yang menyimpan data. Lanjut, macam-macam bus data berfungsi untuk melewatkan data dari dan ke memori utama. Bus alamat digunakan untuk mengirim isyarat yang menyatakan alamat dalam memori utama. Bus pengendali digunakan untuk menyatakan data dibaca atau ditulis dari atau ke memori utama. Jadi di jalan data bus itu dibagi 3. Ini dia datanya. Yang kedua alamatnya. Yang ketiga kontrol. Gitu ya. Di dalam jalur itu ada 3 jenis apa yang dibawa. Ada data, ada alamat, sama pengendalinya. Input.
Input device itu digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Bisa berupa teks, angka, gambar, suara dari alat mengetik, penunjuk, pengenal suara, pengenal tulisan secara optik, dan yang lainnya ya. Peralatan masukkan input device ini ada keyboard contohnya. Oke. Keyboard ini yang memiliki tombol terbatas ada. Yang biasa kita pakai itu keyboard QWERTY ini yang seperti ini. Terus ada yang di ATM itu ada keyboardnya juga. Handphone itu keyboard juga ada. Touchscreen sekarang kalau pompa bensin ada. Di keyboard ini dibagi menjadi 4 ya. Yang keyboard QWERTY fungsi enggak QWERTY sih. Fungsi F1 sampai F10 biasanya. F12 nih. Tombol papan ketiknya, tombol penggerak, tombol perintah. Kebanyakan keyboard yang digunakan orang dinamakan keyboard QWERTY. Selain itu ada jenis keyboard yang dinamakan keyboard Dvorak. Dibuat oleh August Dvorak. Bacanya Dvorak. Seorang psikolog dari Universitas Washington di tahun 1930. Pada keyboard Dvorak, semua vokal dan 5 konsonan yang sering digunakan sesuai ejaan bahasa Inggris ditempatkan pada pusat keyboard. Nah, ini gambar keyboard Dvoraknya ya. Yang ini kan AWW. AWW. Kalau QWERTY ini QWERTY. Berarti kurang gede nggak sih? Enggak ya? Oke. Peralatan masukkan input lagi. Pointing device ini merupakan peralatan input yang dapat digerakkan dan dapat memiliki petunjuk atau pointer. Contoh mouse, pointing stick, trackball, joystick, touchscreen, stylus, dan sebagainya. Peralatan masukkan input, menangkap suara dan pengenal suara digunakan untuk merekam suara. Contohnya mikrofon. Oke, ini lanjut aja. Pengenalan tulisan secara optis ini scanner ya. Maksudnya scanner. Lalu peralatan masukkan untuk scan barcode. Ini kita lanjut saja. Lalu ada kartu ATM, membaca magnetik. Ada smart card. Ini biasanya dilengkapi dengan chip. Lalu ada pembaca sidik jari. Kamera digital. Oke, kita masuk ke alat output. Alat output atau output device itu peralatan yang dapat menerjemahkan atau mentransformasikan hasil pengolahan data kepada user. Jadi memungkinkan pemakai komputer melihat informasi hasil pemrosesan oleh komputer. Output diartikan sebagai data informasi yang disajikan oleh komputer setelah melalui suatu proses. Keluaran bisa berupa soft copy atau hard copy. Lalu kalau soft copy itu biasanya kita menggunakan layar ya untuk menampilkannya. Ada layar CRT, tabung elektrik, dan sebagainya. Jadi yang dulu pakai tabung, kalau sekarang udah LED. Ukurannya bermacam-macam, ada 14, 15, 17. Kalau sekarang ada yang 50, ada 60 mungkin. Ini LCD, biasanya digunakan oleh laptop, LED juga. Lalu alatnya soft copy speaker. Speaker itu kan yang keluar suatu gelombang ya. Jadi menghubungkan komputer dan speaker ini disebut sound card. Hard copy-nya lah itu printer, simpel aja printer. Oke, kita cepat aja.
Printer juga ini, printer jenis printer dot matrix, jet printer, bubble jet, laser menggunakan sinar laser, plotter. Eh, Oke nih plotter, penjelasan plotter ya. Grafik ECG, elektrokardiograf, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui potensial dari denyut jantung yang kayak gelombang naik turun gitu. Nah, ini ada CPU, kalau ini sentral ya, sentral processing gitu. Memang pusat, maksudnya C-nya berarti sentral. Dalam tanda kutip ini kotaknya berarti. Atau ini sebentar, mikroprosesornya berarti. Disebut CPU dalam tanda kutip prosesornya ini, bukan dalam tanda kutip kotaknya. Adalah perangkat utama komputer yang merupakan tempat memproses instruksi program. Ini merupakan bagian dari komputer yang mengeksekusi atau menjalankan instruksi-instruksi dari program dan pemrosesan data seperti perhitungan. Program dalam rangkaian atau kumpulan instruksi yang bertujuan menjalankan suatu tugas tertentu. Nah, CPU ini yang dimaksud CPU di sini prosesor mikro yang terbuat dari jutaan transistor mikroskopik dalam suatu sirkuit pada suatu chip. Nah, chip itu apa? Chip itu kumpulan komponen-komponen elektronik yang sangat kecil. Chip dapat melakukan proses perhitungan aritmatika, membentuk grafis, image, dan suara. Ini contohnya, gambarnya. CPU prosesor ya maksudnya ini, CPU prosesor. Ini ada, ini prosesor Intel Pentium 4 nih. Ini AMD. Oke, mungkin tidak asing karena ada ini ada ini. CPU mempunyai dua komponen utama. Ini ada kontrol unit sama arithmetic logic unit atau ALU. Apa ini? Oh, ini udah selesai. Kontrol unit itu adalah bagian kontrol yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur aktivitas komputer. Kontrol unit disamakan dengan bagian otak manusia yang mengawasi dan mengatur seluruh kegiatannya seperti bekerja, bermain, belajar, dan sebagainya. Semua kegiatan komputer dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diterima oleh kontrol unit. Kontrol ini tidak menjalankan instruksi-instruksi sebagaimana otak tidak menjalankan kegiatan seperti bekerja, bermain, belajar, dan sebagainya. Unit pemroses pusat. Nah, ini tugas dari kontrol unit. Ini kan tadi kontrol unitnya kan, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi dari main memory. Yang tiga, mengambil data dari main memory kalau diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja ALU. Menyimpan hasil proses ke main memory. ALU, nah tadi kan kontrolnya ini ALU. Bagian ALU ini berfungsi untuk melakukan perhitungan operasi aritmatika dan logika. Contohnya penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu namanya operasi aritmatika. Kalau operasi logika membandingkan suatu elemen informasi dengan yang lainnya, seperti lebih kecil, lebih besar, lebih kecil lebih besar sama dengan, atau berbeda. Main memory itu ada RAM sama ROM. Yang RAM ini adalah random access memory, yang memori yang dapat ditulis dan dapat dibaca. Proses baca dan menulisnya bisa berulang kali dan menyimpan data hanya sementara selama komputer dalam keadaan hidup. Jadi ada listriknya non volatile memory. Data dan informasi yang tersimpan di RAM akan hilang bila komputer mati. ROM. ROM ini memori yang dapat menyimpan data dan informasi walaupun komputer dimatikan. Sering disebut volatile memory. Hanya bisa ditulis satu kali, dibaca berulang kali.
Jenisnya programmable ROM, erasable ROM, electrical EEPROM. Habis. Habis. Oke. Jadi sekilas yang kemarin sama teman-temannya ini yang dari saya. Terus lanjut ke motherboard. Ini motherboard ini Pak. Hardware motherboard. Hari ini kita masuk ke motherboard. Masih ada 30 menit ya. Semoga cukup buat ini nggak banyak kok. Mana ini? Ya tadi kita udah belajar hardware, udah menyinggung sedikit motherboard. Nah ini motherboard itu apa sih? Eh, Sebenarnya ini adalah tempatnya rangkaian-rangkaian yang lain atau pusat dari komponen-komponen yang ada di PC ya. Jadi dia mengatur pemberian daya listrik terhadap komponen lain. Dan motherboard juga mengatur lalu lintas data mulai dari media penyimpanan, alat input sampai alat output. Perkembangan motherboard tidak terlepas dari perkembangan prosesor. Oke, ini jenis motherboard. Ini tahun kapan ini? Prosesor Pentium, motherboard Pentium 4. Mungkin kalau sekarang udah agak lebih bagus atau lebih kecil ininya. Aduh, ininya apa namanya? Oke, jangan. Langsung kelihatan saya nunjuk. Ah ini pakai pen aja. Ini namanya dulu gede-gede ya. Sekarang gede nggak sih? Ada yang tahu? Apa sih namanya? Dioda, ya apa? Kapak, hah? Elko? Wih, kapasitor gitu. Resistor, wih. Sekecil ya. Oke, itu. Pokoknya kayaknya sekarang semakin kecil ini barangnya. Kalau dulu gede, kalau sekarang udah semakin kecil lagi. Ini yang udah soket LGA 775, soket 478. Mungkin nanti bisa dicari soket LGA 775 itu bagus untuk apa atau gimana spesifikasinya. Ini hanya yang mungkin kalau belum pernah lihat motherboard seperti apa ya seperti ini. Ini motherboard dual processor. Kalau Intel Xeon itu biasanya untuk server ya. Berarti ini motherboard server. Bukankah seperti itu? Soalnya jarang yang prosesornya dua dipasang benar-benar dua, kecuali core-nya di CPU, di PC. Kalau di server mungkin ini kayaknya motherboard server. Ini jenis motherboard. Oke, kita soket. Jenis motherboard lagi ada LGA 775 tadi itu berarti dia bisa ke SATA 2, PCI 16, USB 2, DDR2 800 2 channel. Bisa pakai Intel Core 2 Quad atau Intel Core 2 Duo support. Ya, ini berarti motherboard lama ya. Oh, oke, ini komponen motherboard. Ini slot AGP. Ini slot garansi. Ini soket prosesor. Ini konektor power supply. Ini slot memori.
Ini konektor IDE. Ini chipset. Ini CMOS. Oke, selesai. Komponen motherboard AGP ya. Apa itu AGP? Singkatan dari Accelerated Graphic Board. Fungsinya untuk menyalurkan data dari kartu grafis ke CPU tanpa harus melalui memori utama. Dengan demikian, proses pengolahan data grafis dapat dipercepat. Kelebihan lain AGP ini adalah kemampuannya untuk mengeksekusi tekstur map secara langsung dari memori utama. Soket memori merupakan tempat untuk menempatkan memori pada motherboard. Soket memori memiliki bentuk yang berbeda untuk jenis memori yang berbeda pula. Kebanyakan motherboard memiliki slot sebanyak 3 atau 4, tergantung dari chipset yang digunakan. Oke, ini kalau SDRAM itu soket DIMM yang dimiliki ada 168 pin. Kalau DDR soket yang digunakan 184 pin. Pin itu yang buat masukin ke RAM ke motherboard. Slot memori, ini slot memori seperti ini. Ini slot DDR, ini slot SDRAM. Soket prosesor merupakan tempat untuk menaruh prosesor. Kalau dahulu masih ada pilihan lain selain sistem soket yaitu sistem slot. Namun setelah era Pentium 3 generasi kedua, tipe slot ini kemudian ditinggalkan lantaran ongkos produksinya yang lebih mahal ketimbang memakai soket. Untuk urusan soket prosesor ini, pilihlah motherboard dengan soket prosesor yang tepat. Soket 370 untuk prosesor Intel Pentium 3 dan Celeron, soket A untuk prosesor AMD. Oke. Port piranti eksternal. Ada serial paralel audio USB. Biasanya di belakang motherboard. Fungsinya sebagai sarana untuk memberi input dan output pada sistem komputer. Motherboard generasi sekarang ini sudah menyertakan pula port USB buat berhubungan dengan peripheral lain. Oke, ini udah habis belum? Oke. Power supply, fan. Fungsinya untuk menyuplai tenaga kepada semua komponen yang tersambung pada motherboard. Konektor casing berfungsi menyambungkan tombol, saklar, dan indikator pada casing ke motherboard. Pada motherboard yang berbasis Pentium 4 disertakan pula sebuah port konektor tambahan sebesar 12 volt agar prosesor bisa bekerja. Chipset, komponen pada motherboard yang satu ini kebanyakan terdiri atas dua buah chip, notch bridge dan source bridge. Fungsi utama chipset adalah mengatur aliran data antar komponen yang terpasang pada motherboard. Nah, ini. Node bridge disebut juga dengan nama memory control hub. Bagian yang menghubungkan CPU atau prosesor ke sistem memori dan grafik controller AGP. Your internet connection unstable. AGP dan PCI Express. Itu ya. Habis. Oke, no, no. Oke, hari ini motherboard. Apakah sudah jelas atau membosankan kalau hanya seperti itu? Sudah jelas. Oke, ini 8.34, benar. Oke, masih banyak waktunya. Uh, me, 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 me. Eh, coba saya bukankan kelas yang tahun kemarin. Dulu ada namanya, sebentar saya cek dulu, saya lupa. Ini mana? Oke, ini tahun tahun kemarin kayaknya. Oh, bisnis.
Komputer MD5. Oke, ini uh, pada pertemuan ketiga tahun kemarin, kakak kalian dulu membuat video video penjelasan CPU. Jadi pertemuan tiga tuh bongkar itu apa bongkar sendiri di sebelah. Nanti kalian minta komputer yang rusak aja, yang boleh dibongkar mana. Terus kalian buat videonya. Contohnya saya contohin videonya kakak angkatan kalian. Eh, Misalnya ini ya. Aduh, mungkin ada ini. Kopi. Buat tuh kan. Pasti. Oh, ini filenya unresponsive abadi. Komputer yang ini nggak kuat. Oke, lama, lama, lama. Maksudnya contohnya videonya seperti apa itu bikinnya. Nanti kalian ngomong aja ke Mas Iwan. Mas Iwan ya, mau ini membuat tugas. Pokoknya intinya tuh kalian buka CPU-nya, terus divideoin mulai dari cara membongkarnya, penjelasan, lalu bisa dipasang lagi cara masangnya. Di semuanya dibongkar, dibongkar. Nah ini karena tugas waktu itu sih saya pas pertemuan langsung silahkan pertemuan itu juga langsung bikin video langsung jadi, tapi ngeditnya di rumah. Yang penting udah tek apa pakai HP aja. Ini ada suaranya sih, cuman nggak kedengeran ya kalau. Ini kan benar PC sebelah. Gimana? Gimana? Di kelompok, kelompok ini. Makanya waktu itu sih kelompoknya nggak cuma 2 orang, kalau nggak salah 3 orang. Karena PC-nya 5, bukan PC-nya 5, obengnya 5. Waktu itu obengnya yang 5. Nggak lama kok sebenarnya. Jadi kan otomatis mungkin karena sekarang orang tuh nggak mesti punya PC ya, karena punya laptop tuh nggak paham lah. Jadi kalau nggak berani bongkar. Nah cuman karena ini ada yang online agak bukan nggak bisa sih, misalnya yang online bagian ngedit video enggaknya. Yang bisa ke sini yang ngerekam, atau kalau punya PC di rumah ya PC-nya aja yang dibongkar. Habis bongkar nggak bisa pasang. Janganlah ya. Kalau yang ini setahu saya memang rusak komputernya, ya ada yang rusak, ada yang waktu itu rusak deh. Yang rusak berani jadi nggak takut salah ya nggak apa, memang rusak. Apa? Waktu itu bikin video enggak, tapi terserah kalian sih.
Kalau mau install ulang bikin videonya juga boleh. Cuman ini tujuannya kan ini masih hardware ya, mata kuliah hardware tuh biar kalian nyentuh langsung, oh ini CPU-nya, oh ini anunya. Dan ini mereka mencari apa namanya, pengertian-pengertian itu di internet, nggak saya kasih tahu ini enggak. Langsung silahkan langsung hari itu masuk langsung bongkar langsung boleh open langsung bikin video. Cuman memang nggak langsung jadi karena perlu diedit toh. Minggu depan udah dikumpulkan. Sebenarnya dua orang bisa. Yang satu ngambil kameranya, bilang sama Mas Iwan yang mana yang bisa dibongkar. Disuruh Pak Medan. Kalau nggak punya PC, kalau punya PC mau di rumah juga silakan. Ini kenapa bilang kelas balik ini? Karena waktunya udah habis ini paling. Masih ada sih, nggak ada. Saya nggak ngecek sampai anu. Oh, ini pasang beneran nih. Ada yang videonya tuh begitu pasang silahkan tersendiri di Google. Sebenarnya harusnya kalau pasang prosesor dikasih pasta lagi. Cuman karena ini rusak nggak. Dan ini benar-benar satu kelas tuh langsung semuanya langsung dibagi 5 kelompok gitu. Kalau sekarang waktunya udah nggak cukup, kecuali nanti kalian kesana sendiri nggak. Cuman masih ada kuliah ya. Udah, kita ini kok masih panjang ini. Untuk lebih jelas dalam ya kan, silahkan browsing sendiri. Ini 4 orang, 4 orang. Oh ini 4 kelompok apa 3 kelompok ya? Cuma nanti setiap yang upload satu, cuma nanti pas ngisi di mukanya semuanya ngisi. Soalnya kan penilaian tuh. Oh ini udah mengerjakan. Gitu ya. Jadi paham ya nanti tugasnya apa ya? Kira-kira seminggu udah selesai. Yang cewek Dani habis nih ada mungkin bisa langsung di Japri. Kalau yang online mana nih? Yang online masih ada kah? Ya, semua komponen. Yang belajar bongkar pasang, bukan bukan harus tahu tahu kan. Udah sampai motherboard, terus ini bentar. Karena kalau motherboard tuh kadang, apa itu motherboard? Sebenarnya tujuannya waktu itu tahu motherboard dan apa aja yang di motherboardnya itu. Komputer, data, mana sih? Oh ini. Kita sekarang akan absen. Oke. Saya sendiri belum mencoba nyekennya ya. Cuman kayaknya pakai aplikasi scanner gitu, scan yang pakai HP ya. Di sini ya.
Ah, ini. Nah, ini di scan nih. Kalau yang pada HP scan coba. Yang di rumah juga di scan. Bisa? Ya, bahasanya DDD. Tapi enggak maksudnya ini belajar pakai QR code. Kan ini karena tak tampilin kelihatan. Sebenarnya kelihatan tuh untuk ngawekani yang kurang atau passwordnya tuh bisa random. Cuma sengaja saya nggak random biar mempermudah aja kalau ada yang nggak bisa nyeken atau gimana. Kalau nggak bisa nyeken ya password DDD. Ada yang bisa nyeken? Yang di rumah? Ada? Yang di sini deh. Bisa di scan nggak, Mas? Bisa. Oke. Sip. Coba kita lihat. Lihat gimana. Hah? Yang tadi? Maksudnya bisa? Oh ini yang lagi dipakai yang premium. Ini kita sudah berapa menit ya? Berapa menit sih niatnya? Nyaruh. Kalau yang pro nggak masalah. Kalau kalau yang biasa diingetin nanti diingetin 10 menit mau mati ada pop up. Nggak tampil di screen ini sih zoomnya cuman kelihatan di layar saya. Tapi dia nggak ikut tampil di online-nya itu. Nah ini kan saya juga baru kali ini pakai yang pro. Ada sebenarnya bisa breakout room. Jadi bisa treat room ya. Misalnya ada breakout saat pembagian kelompok, yang kelompok apa namanya kelompok satu misalnya di breakout room satu, misalnya di second siapa, misalnya ada Aziza, ada Denny, ada Elsa, misalnya kelompok satu misalnya. Terus gimana ini? Udah oto ya, udah masuk ya. Ada Andi, Ir1 sama Raden. Udah masuk kan berarti di ruang ini kalau kelihatan nggak sih yang pakai Zoom? Jadi dia masuk otomatis ke ruangan breakout. Ini bisa di rename misalnya kelompok satu, kelompok satu. Nah, misalnya ini Elsania Hasanah. Terus apa ini? Udah masuk ya? Yang di sini ada yang pakai Zoomnya yang mana? Misalnya saya tambah siapa tuh? Yang ada yang online dari sini nggak? Nggak ada. Oh iya, ini aja yang punya saya aja. Ya, saya tambah ke sini. Apakah dia masuk langsung? Bentar. Ini yang nge-share saya ya? Yang ini ya yang nge-share ya? Nah, ini gimana sih? Stop. Eh, stop share. Oke. Yang kok yang sini? Saya tuh loginnya di sini apa di sini sih? Sini ya kayaknya ya. Saya lupa. Open all room. Oh, ini belum harus di open gini ya? Set gitu. Oke. Ada link join enggak? Mas siapa? Misalnya Mas Rizky ya? Yang baru masuk tadi siapa? Haidar, Haidar. Haidar mana Haidar? Oh ini. Saya masuk kelompok satu misalnya. Muncul ya? Misalnya saya join.
privat, ngobrol kelompoknya privat secara virtual gitu sebenarnya. Ini kenapa muncul kayak gini? Karena audionya nggak ada. Oke. Terus kalau close all room, left break. Apa harus ini? Nggak bisa langsung. Oke, ini gimana? Share screen. Oke, share screen. Ini yang di rumah melihat juga nih. Misalnya kan mau bikin apa sih tadi? Mana? Polling. Hmm, pollingnya kok hilang? Close caption. Share komputer. Oh, ini more. Mana tuh? Poll. Ini tadi add question kok munculnya ke sana? Oh, ini. Ada di poll. Misalnya, mau online, online atau offline? Kok anti tuh? Apa ini? Terus satu. Untitled question. Nama, setuju. Ya, tidak. Bisa nambah lagi atau apa? Coba kita anonymous. Save. Oke, munculnya di mana? Poll, launching poll. Muncul mau online atau offline misalnya gitu. Coba dipilih. Saya ini milih tidak misalnya. Tidak. Submit select. Oh, yang milih satu tidak. Oh, ya, tidak. Progress. Oh, ini contoh aja ya, contoh menu pollingnya nanti. Kalau misalnya ya kadang kita terkadang kalau online tuh bingungnya teknisnya bagaimana sih. Apalagi kadang-kadang pakai gratisan tuh hanya satu arah, kurang dua arah. Kalau ini udah agak dua arah. Jadi yang memilih ya tiga, yang memilih tidak dua misalnya. Dan pollingnya sampai yang sudah vote 41 orang. Gitu. Oke. Kembali lagi nih yang kelompoknya udah fix. Ada yang belum dapat kelompok yang online offline dulu, offline dulu. Udah kelompok kemarin cukup atau mau jadi 3 orang? 3 orang ya? Hah? Baru satu. Berarti 3 orang ya. 3 orang berarti eh, ini dan 4, 5, 7. Maksimal 3 orang gitu aja. Minimal 2 orang. Buat lagi nggak apa-apa. Buat sendiri apa mau gimana? Yang online ada yang benar-benar nggak bisa ke kampus sama yang offline satu. Gimana ya? Kalian mengaturnya enaknya gimana? Coba. Supaya mungkin yang datang ke sini nanti bongkar sama ngerekam. Yang online-nya yang edit video. Bisa seperti itu. Atau
Jangan sampai cuma numpang nama doang ya. Jadi eman-eman pengalamannya sebenarnya. Mungkin kalau yang di rumah bisa edit video itu sih. Nggak harus bagus kok ngedit videonya ya. Bahkan kalaupun nggak diedit nggak apa-apa sih sebenarnya. Take langsung ngomong selesai nggak apa-apa. Ngomongnya sambil bongkar ini adalah itu cara paling simpel karena nggak perlu ngedit. 5 menit selesai rekaman ya 5 menit itu selesai upload YouTube selesai. Kayak saya ini nanti saya rekam saya nggak edit lagi. Kalau mau ngedit kelamaan. Soalnya nggak cukup upload aja lah seadanya. Yang penting tujuannya kalau kalian mau mengulang tuh ada itu gitu. Apalagi saya di rumah makanya laptop ini nggak kuat buat render. Bahkan di HP malah lebih kuat di HP daripada di laptop. Oke, saya buat ininya berarti ya. Ini udah selesai belum polling nih? Oh, yang polling 69%. And polling. Terus hasilnya apa? Oh, yang setuju ya. Benar, share result. Oke, kalau share muncul ya. Ternyata yang setuju satu. Oke, ini Setuju kakak. tapi tidak berangkat. Dari itu, Di sini ada live YouTube dan sebagainya, cuman karena subscribernya nggak banyak sih kayaknya nggak apa-apa sih kalau kalau langsung live YouTube. Bedanya custom sama YouTube apa? Coba ya. Kalau platformnya ya. Oh ini pakai OBS itu ya nanti ya ini ya. Tapi kalau yang YouTube ini nanti di bawahnya tulisan zoom-nya gitu ya. Ada tulisan zoom gede di pojok kanan punya. Nah kalau kayak gini enaknya saya nggak perlu ngupload ulang. Yang biasanya streaming apa ya yang langsung ada langsung selesai urusannya. Sekali jalan streaming apapun yang terjadi ya udah itu. Nah, enaknya di situ. Ya kalau ngedit tuh kendalanya itu jadi waktunya tuh banyak masih banyak kepake yang lain jadi nggak sempat. Saya pernah janjiin video kemana ya nggak jadi udah saya rekam tapi mau ngedit enggak ya udah makanya daripada saya berjanji yang tidak bisa saya eh, tepati lebih baik apa yang ada ini saya upload nanti udah gitu aja. As simple as that guys. Ini udah berapa menit ya ini tahu menitnya dari mana ya more ada yang bisa tahu kasih tahu saya Zoom Pro ini apalagi kehebatannya selain unlimited waktunya. Ini security apa ini annotation remove oh dialog meeting enable waiting room cukup ya. Oke gitu yang online tetap buat kelompok. Waduh. Eh, ini yang share ini oh ini tadi saya upload di sini. Ini saya tambah oh lewat sini aja. Yang offline absen juga atau enggak nih? Iya toh? Oh ini ada Wahyu sama Nafis belum. Waduh. Nafis tuh angkatan kalian bukan? Ratfi, saya biar kelihatan di sini. Apa nggak hadir? Nah, Ratfi Diva Ramadan, Pak Nafis Nafis. online. Absen ya. Ya walaupun absennya saya buat lama karena sampai jam 11 malam sih.
enggak masalah. Cuman daripada lupa. Terus ada Nafis Ahnaf Rusman, ada nggak di online-nya? Mana ini? Nggak ada ya? Oke. Terus Wahyu Setiawardana. Oke. Jangan-jangan nggak tahu lagi. Saya khawatirnya malah nggak tahu. Coba di WA. Jangan-jangan mau WA saya, Pak. Untuk kelompok berapa orang, Pak? Oh, maksimal maksimal 3 gitu aja. Teman-teman mintanya online, Pak. Ini siapa tuh? Oh, ya, ya ini online. Jadi online tuh saya kalau bisa ke kampus saya ke kampus. Kalau kalian di kampus pakai aja labnya nggak apa-apa. Tapi tetap saya Zoom. Kalau nggak Zoom asinkronus. Kalau asinkronus saya sudah membuat videonya berarti. Kalau masih Zoom berarti belum punya video. Ya ini online ini siapa ya? Muhammad Khairul Umam, wis absen urung sih. Udah absen, oke. Tugasnya dikumpulkan di Moka, nanti saya buat di Mokanya. Oke. Tapi ini yang belum absen absen ya. Jadi kalau absen tuh bisa jadi kalau absen kamu kurang 75% nilainya bisa E. Karena yang secara default itu dianggap tidak bisa ikut ujian. Walaupun ujian ya, walaupun ujian. Jadi absen tetap. Saya mau ngapain? Enam. Di kertas dihitung, di muka dihitung. Cuman karena untuk mengawekani untuk administrasi, mukanya tetap diisi aja. Walaupun yang offline ini juga tak kasih ke TU sama TU dihitung. Eh, apa sih? Segmen. Nah, link YouTube kan. YouTube gini aja. Link YouTube tugas motherboard deskripsi. Upload link YouTube-nya ya. Link YouTube hasil rekaman. Saya tidak nilai animasi dan sebagainya, yang penting ada rekamannya, kalian melakukan itu, oke, oke, selesai. Display. Ini aja ya, tanggal 26. Online text saja, terus buat limit enggak ada. Submission setting, save. Ini motherboard. Motherboard. Salah. Hardware, motherboard, terus filenya ini apa nih? Nah, uploadnya filenya. File satu dua materi.
Aduh, 2 mega. Berarti kita pakai I love PDF. Nggak usah. Yang di sini yang offline aja. Awalnya sih terakhir saya dengar tuh kalau udah offline nggak perlu absen di muka. Cuman dosen-dosen lain pada kalian aja yang nanti suruh muka daripada tidak terdaftar di muka. Jadi kalau untuk bukti aja sih kalau kalian ternyata di muka ada dicek lagi. Ini PowerPoint to PDF. Sama. Ini sedang convert biar lebih kecil filenya. Maksimal 2 mega. Download. Berapa? Nah, ini kecil. Oh ya itu kan tadi tugas pertemuan 3, yang pertemuan 2 yang belum, yang online terutama. Eh, apa ya? Ada yang usul? Untuk yang online apa? Untuk yang belum presentasi kemarin? Atau di sini ada yang belum presentasi kemarin? Belum. Ringkas. Oh iya, saya pernah bilang gitu ya. Oh iya, lupa, lupa. Berarti saya tulis saja di sini ya. Eh, edit bagi bagi yang belum presentasi meringkas presentasi temannya, gini ya. Taunya temannya presentasi apa dari mana? Filenya bisa saling ngesan nggak? Oh iya nyimak, betul sekali. Ini ya. Ini kalau ini 12 sampai 13. File uploadnya maksimal 2 mega paling gede. Nanti PDF aja boleh ya, nggak harus PPT. Ya ringkasan ya PDF ya. Kalau nggak Word. Maksimal 2 mega. Ini save and display. Save and backup. Yang bagi yang kemarin belum presentasi, meringkas presentasi temannya. Sebenarnya ringkasannya itu ini ya, kayak termasuk ringkasan sih kayaknya. Tapi enggak juga sih. Saya pasang ini di sini. Nah, ini materi pertemuan kemarin tuh ini materi hardware. Jadi yang belum belum online, belum apa nih presentasi, mungkin bisa melihat contoh, contoh sih. Dibuat dalam model esai ya,
Esai berarti. Oke, terus ini pertemuan dua, ini pertemuan ini mana materi tadi? Motherboard. PPT. Medar HDO ini sama. Ini tanggal 19.04. Oke, terus ini di nah ini motherboard. Materinya udah saya upload di muka yang tadi saya presentasi. Bener enggak ya? Bener ya? Oke. Terus apalagi ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti videonya tak taruh di sini ya berarti ya. Teman tiga ya yang ini saya rekam ya. Maksimal oh nggak ada minimalnya kalau kalau 1 menit selesai nggak apa-apa. Selesai nggak masalah. Nggak harus sih sebenarnya, nggak harus. Tapi kalau ada tulisannya kalau nggak ada suaranya. Oke, ini nanti hasil rekaman pertemuan ini nanti saya taruh di sini, saya upload di YouTube dulu, nanti saya taruh di bawah sini mungkin ya. Terus ini share screen sini toh, oh ini. Terus nanti kalian tugasnya kelompok maksimal 3 orang, mau yang online offline silahkan. Kalian membuat merekam hasil bongkar CPU, dibongkar lalu dijelasin ini apa, habis itu dipasang lagi sampai selesai itu aja. Hanya itu, direkam, diupload di YouTube, nanti linknya dimasukin ke sini. Link YouTube tugas motherboard, gitu ya. Contohnya yang tadi saya setel punya kakak kelas kalian tahun kemarin, mirip lah, nggak harus sama kayak gitu, nggak. Intinya yang dilakukan seperti itu, bongkar, jelasin, pasang lagi. Oke, ini sudah 9.15, kiranya itu saja. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dari online boleh? Dari offline juga boleh? Belum ada ya? Oke. Kalau mungkin bisa bertanya lewat WA, cuma saya kadang balasnya agak agak lemot, lama. Slow responnya apa nih? Nanti Zoom atau materi lewat muka, Pak. Oh, ini siapa ini?
Di Moka ada rekamannya. Nanti Mas saya upload presensi sekarang di Moka. Sebenarnya Hairul Umam udah presensi kan? Oh my God, salah. Sorry, ini anak S1, enggak ada nama Hairul Umam ya? Salah. Saya baca aja, tak kira mahasiswa ini. Delete. Zoom. Zoom. Ini untuk kelompok berapa orang? Oke. Udah semua cukup jelas ya Mbak, yang online maupun yang offline, semoga bisa mewakili di bulan puasa ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat selalu, menjaga kesehatan. Sekian Amin. dari saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share, lalu saya end. Udah end belum? End. Oh,